Halo pemirsa, apa kabar Anda? Sudah sekali berita satu malam spesial hadir menemani Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Ada 3 informasi utama yang kami sajikan dan hadirkan malam hari ini untuk Anda pemirsa. Yang menuju ke highlight berita kita berikutnya pemirsa, ini menjadi informasi kita beralih ke informasi yang ketiga pemirsa. Ini informasi dari mancanegara. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menyampaikan berbagai informasi menarik untuk Anda dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Adinda Putri, Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Ya pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang lansia alami patah tulang di bagian kaki setelah terlibat kecelakaan dengan truk trailer. Dirinya terserempet hingga masuk ke dalam kolong kendaraan besar tersebut. Kebakaran melanda 3 bangunan di Kompleks Lembaga Pendidikan Kepolisian atau Lemdikpol di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api cepat berkobar dan menjalar ke bangunan lain yang ada di sekitarnya. Pemirsa, petugas Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat merazia remaja yang kedapatan mengkonsumsi minuman keras di tempat wisata. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat. Jasad pria berinisial ATW ditemukan tergeletak di pinggir rel kereta api di Jalan Mukti Harjo Raya, Desa Bagat Ayu, Kulon, Semarang, Jawa Tengah. Pada Minggu pagi, kemudian warga di sekitar lokasi menduga pria 18 tahun tersebut tewas akibat tawuran yang terjadi dini hari. Pemirsa, seorang warga negara asing WNA asal Australia tewas dan 1 lainnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah ditembak di sebuah villa di kawasan Munggu, Badung, Bali. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang diungkap Polres Pesisir Selatan menguak fakta baru pemirsa. Tersangka akhirnya mengaku tidak hanya membunuh dan memutilasi korban, tetapi juga memasak hingga memakan sebagian daging kurban. Seorang balita perempuan bernama Arumi baru berusia 16 bulan harus menjalani amputasi tangan akibat dugaan malpraktik medis. Kasus ini sontak menjadi sorotan publik dan menuai keprihatinan luas atas kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut. Ratusan warga Padang korban penipuan lowongan kerja di Mall Basco City menggeruduk Polsek Pau, Sumatera Barat. Ya pemirsa, konflik Iran-Israel kian memanas, 24 warga Israel tewas. Sementara korban Iran lebih banyak hingga menyentuh total 224 korban jiwa. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan Presiden Prabowo Subianto mengancam eskalasi konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat. Peperangan kedua negara ini memanas ketika perundungan nuklir Iran antara Teheran dan Washington tak kunjung mencapai kesepakatan. Israel yang menuduh Iran mengembangkan senjata nuklir merasa terancam dan akhirnya membombardir situs-situs nuklir Teheran. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan dimulainya Perang Dunia Ketiga. Berikut perbandingan kekuatan militer kedua negara. Ya, masih ada sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam Spesial. Seorang pria pemilik toko grosir makanan hingga ponsel di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban perampokan. Aksi ini terekam jelas oleh CCTV toko di kawasan Jalan Rela, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto Senin sore menyatakan kementerian telah menemukan bukti baru untuk menyelesaikan sengketa wilayah 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Bukti ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam lawatan kenegaraan ke Singapura. Pertemuan tersebut menghasilkan 19 kesepakatan strategis. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara soal isu yang menyebut sejumlah petugas haji hanya nebeng haji. Menteri Agama pun menyatakan anggaran tersebut tidak etis karena petugas haji telah bekerja keras melayani jemaah Indonesia selama masa ibadah haji. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Piala Presiden 2025 resmi digelar. Turnamen pramusim paling bergengsi di tanah air ini menghadirkan klub dari Inggris hingga Thailand dan akan berlangsung selama sepekan penuh. Berbagai informasi menarik lainnya dapat Anda saksikan hanya di Berita Satu Malam Spesial. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, wajah baru B-Universe dapat Anda saksikan mulai hari ini 16 Juni 2025. Kami hadir dengan studio baru, tampilan baru yang lebih segar. Yang spesial siaran perdana di studio baru ini juga dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri yang untuk pertama kalinya mencoba menjadi pembawa berita di televisi. Bukan hanya hadir di studio, sejumlah pejabat juga memberi dukungan terhadap wajah baru B-Universe dengan menjajal memberikan laporan seolah menjadi reporter khusus Berita Satu. Ya, tak hanya Wakil Menteri Luar Negeri pemirsa, ternyata Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang akrab disapa Emil Dardak hadiri acara konferensi internasional infrastruktur yang diadakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kepada Berita Satu, Emil memberi bocoran apa yang dibahas dalam agenda internasional tersebut. Dan berikut laporan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak eksklusif untuk Berita Satu. Ya, terima kasih Emil Dardak, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, Bandung menjadi salah satu kotanya para musisi dan pusat ekonomi kreatif karena sering menjadi tuan rumah berbagai konser dan acara seni. Seperti acara yang berlangsung di lapangan Prabu Wangi Park, Arca Manik, Sabtu lalu, di mana acara BTV Semesta Berpesta Bandung sukses menghipnotis warga Bandung. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan spesial laporan dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan berikut ini. Ya, terima kasih Kang Farhan, Wali Kota Bandung atas laporan Anda. Pemirsa, masih ada sejumlah informasi menarik yang patut Anda simak. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam. Ya pemirsa, demikianlah Berita Satu Malam hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Dinda Putri, pamit undur diri. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh media sosial Berita Satu, baik di Instagram, X, dan juga YouTube. Selain itu, Anda juga bisa menyaksikan Berita Satu di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 HD, IndiHome Channel 117, Bisnet Channel 24, dan TV Channel 13, serta live streaming di berita1.com, serta akun YouTube Berita Satu dan aplikasi video. Saya Dinda Putri, Berita Satu, bersatu menginspirasi.